Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'inu ala umuri dunya din ala alihi washabbihi amma ba'du. Baiklah anak-anak, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah. Sebelum belajar mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Allah. Tambahkanlah ilmuku dan tinggikanlah kecerdasanku. Amin ya Allah. Baiklah anak-anak, buka bukunya halaman 26 ya, yaitu B, bagian B, amanah. Kemarin adalah salah satu sifat orang yang soleh adalah jujur ya. Sekarang adalah amanah. Yang kedua adalah amanah. Sungguh saja jujur dan amanah ini adalah melekat sekali dengan sifat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam sifatnya itu dikatakan jujur, kemudian amanah, kemudian tabligh, kemudian fatonah. Jujur atau sidik ya. Kemudian amanah, tabligh, fatonah. Itu sifat Rasul. Berarti Rasul adalah orang soleh ya. Yaitu di sini sebagaimana yang Rasul contohkan, yaitu pada usia 12 tahun. Rasul sudah belajar berdagang ke Sam dengan pamannya. Beliau bersikap amanah atau terpercaya. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Mengingat sikapnya itu beliau mendapatkan gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya ya. Nah, itu amanah ya. Jadi kita harus meniru atau mengikuti sifat Rasul amanah ini. Karena apa? Karena dengan sikap amanah ini akan menyelamatkan kita, akan membahagiakan kita, akan mensukseskan kita di dunia wal akhirah, mau di dunia maupun di akhirat. Kita sebagai siswa tentu saja dalam amanah ini mungkin kita rajin belajar ya, menjaga nama baik orang tua kita. Itu salah satu dengan apa? Kita di kampung kita, di lingkungan kita harus sopan kepada orang lain, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Itulah salah satu menjaga nama baik orang tua kita. Kalau kita badung, ngeyel, nah itu akan menghancurkan nama baik orang tua ya, bukan hanya diri kita tapi juga orang tua. Kemudian juga mengerjakan tugas sekolah, itu juga sama, menjaga nama baik diri sendiri dan juga orang tua. Kemudian menjaga nama baik guru dan sekolah. Nah, kalau menjaga nama baik guru dan sekolah mungkin tidak tawuran dan sebagainya ya. Itulah. Kalau kita pengen dijaga oleh Allah, maka jagalah orang-orang yang perlu kita jaga nama baiknya ya. Seperti itu. Jadi kita harus menjadikan tuntunan kita itu adalah Allah dan Rasulnya melalui kitab sucinya, yaitu Al-Quran dan hadisnya. Jangan sampai kita mengidolakan atau mencontoh orang lain ya, karena itu adalah hanya tipu daya. Contohnya biasanya seseorang yang sering nonton Rambo ya, dia dalam hidupnya ntar main tonjok aja sama orang. Itu adalah mengikuti yang salah. Jadi jangan sampai menjadikan tontonan menjadi tuntunan. Jadi ketika mengidolakan sesuatu, artis dan sebagainya, itu jangan dijadikan sebagai tuntunan. Itu hanya sebagai hiburan saja ya anak-anak. Yang harus kita contoh, yang harus kita ikuti perilakunya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Rasul Muhammad ya, bagaimana akhlaknya, bagaimana sifatnya, bagaimana perilaku di lingkungannya, bagaimana hidup bertetangganya, bagaimana berperilaku kepada orang tuanya, kepada gurunya, kepada paman dan sebagainya. Itu yang harus kita jadikan sebagai tuntunan, yang harus kita contoh, yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena apa? Karena itulah yang akan menyelamatkan kita ya. Mungkin masa kecil akan tertipu dengan tontonan ya, makanya suka ngikut-ngikut perilaku orang lain, perilaku berbohong misalnya, suka nonton di sinetron tukang bohong, diikuti bohong. Jangan sampai seperti itu adalah tipuan gitu ya. Tipuan itu perilaku tipuan untuk kita saring, justru untuk kita bila perlu kita itu adalah sebagai bahan hikmah, sebagai bahan pelajaran bagi kita. Karena di sinetron kan biasanya ada orang yang suka mencuri terus dipukuli, terus bonyok. Nah, justru harusnya kita jadikan itu adalah sebagai contoh, jangan sampai kita melakukannya. Karena kalau kita melakukannya akan mendapatkan bonyok juga. Nah, di dunia mungkin bisa selamat kadang-kadang ya, tapi di akhirat kita akan kena. Jadi seseorang yang melakukan kejahatan itu akan mendapatkan 2 balasan kejahatan. Yaitu yang pertama di akhirat udah pasti. Nah, di dunia pun akan dapat juga, walaupun kadang-kadang di dunia tidak spontan, kadang-kadang dia bisa lolos. Tetapi seandainya dia lolos dari jeratan pertama pun di dunia, maka sialnya mah dia akan mendapatkan. Dia menjadikan hidupnya tidak tenang, pikirannya semeraut, menjadi sial dalam hidupnya. Itu sudah pasti ya. Kalaupun misalnya lolos dari kepungan orang, tetapi sialnya dalam hidup dia akan mendapatkannya, yang menjadikan hidup dia akan mungkin berfrustasi dan sebagainya. Ini aja yang dapat Bapak sampaikan ya anak-anak. Intinya kita harus belajar amanah ya. Seorang siswa salah satunya sikap amanah adalah dengan senantiasa melaksanakan tugas-tugas yang guru sampaikan, tugas-tugas yang orang tua berikan. Itu adalah salah satu sifat amanah bagi seorang siswa. Segala sesuatu harus dibiasakan dari kecil, belajar amanah. Karena kalau tidak terbiasa dari kecil, susah setelah besar untuk menanamkannya. Karena pendidikan itu adalah pendidikan yang baik ataupun pendidikan yang jelek adalah kebiasaan yang kita lakukan. Kalau kebiasaan kita yang kita lakukan baik, berarti pendidikan kita adalah baik. Kalau kebiasaan kita yang kita lakukan buruk, berarti pendidikan kita adalah buruk. Dan pendidikan baik akan menghasilkan hasil atau manusia-manusia yang baik, yang sukses di dunia wal akhirah. Kemudian kebiasaan buruk atau pendidikan buruk akan membawa kepada kehancuran di dunia wal akhirah. Itu aja yang Bapak dapat sampaikan ya anak-anak. Selalu rajin dalam mengerjakan tugas, dalam belajar dan juga membantu orang tua ya. Tugasnya itu aja, tulis ya. Yaitu ini nih, kerjakan kegiatannya ini. 2 nih pertanyaannya, yaitu ayo jelaskan apa ciri-ciri siswa yang amanah. Kemudian ayo jelaskan apa ciri-ciri teman yang tidak amanah. Itu saja tugasnya. Kemudian
share di Classroom, foto kemudian share di Classroom. Ini aja yang dapat sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.